senjata-senjata udah gagal apa gimana sih? Kapal kargo berbendera Iran, kapal dagangnya Iran bernama Toska, panjangnya 900 kaki, dilaporkan diserang oleh Angkatan Laut Amerika waktu mencoba melewati Teluk Oman. Kapal perusak USS Spruance mencegat kapal tersebut dan memberi peringatan kepada awak untuk berhenti. Setelah awak kapal menolak, kapal perusak itu menembak kapal Toska tersebut dan merusak mesinnya. Korps Marinir Amerika kini menduduki dan menguasai kapal tersebut yang sebelumnya telah dikenai sanksi Departemen Keuangan Amerika karena dugaan aktivitas ilegal menurut Amerika. Semua ini terjadi saat mediator Asim Munni dikabarin meminta Iran untuk ikut dalam perundingan damai di Pakistan yang dijadwalkan berlangsung hari ini. Iran menolak hadir dalam pembicaraan di Islamabad bertentangan dengan klaim Amerika dan Bikaristan yang menyatakan delegasi Iran dan Amerika akan tiba di Islamabad hari ini. Makin ruwet ya gengs. Drone Shahid 149 Gaza adalah drone tempur jarak jauh buatan Iran dengan daya tahan terbang sekitar 35 jam non-stop. Drone ini digunakan untuk misi pengintaian sekaligus serangan presisi ke target tertentu. Kehadirannya menandai peningkatan besar dalam kemampuan drone Iran dan memperkuat posisi mereka di bidang teknologi UAV militer. Babang Putin mengirim pesan ke pimpinan Iran yang terdiri hanya 4 kata, yaitu negosiasi itu tipu muslihat dan bersiaplah untuk invasi. Dubes Rusia menyatakan ke Teheran bahwa Netanyahu dan Trump sedang melakukan permainan media, sementara di lapangan mereka sedang mempersiapkan invasi ke Iran dan serangan dengan senjata nuklir. Ini adalah posisi terakhir kapal Toska atau kapal dagang milik Iran yang digempur sama Angkatan Laut Amerika, berada di Laut Arab dekat wilayah Iran Chabahar atau jalur menuju Selat Hormuz. Kapal bergerak menuju pelabuhan Iran, Bandar Abbas, dilacak sekitar 40 nautical miles dari Chabahar, Iran. Lokasi tersebut sebelum insiden berada di Gulf Oman atau Teluk Oman. Bank Dunia resmi mengklasifikasi ulang Pakistan. Pakistan nggak lagi berada di kawasan Asia Selatan. Mulai tahun fiskal 2026, Pakistan dipindahkan ke kelompok baru, MENAAP, Middle East, North Africa, Afghanistan, and Pakistan. Bank Dunia juga membuka kantor regional wilayah baru di Riyadh. Ini merupakan perubahan besar yang terjadi secara diam-diam dalam cara dunia memandang Pakistan secara global. Isu soal dugaan akses blanket for flight militer Amerika di wilayah udara Indonesia kembali ramai setelah ada dokumen yang menyebut permintaan izin lintas udara. Pemerintah Indonesia membantah ada akses bebas itu dalam perjanjian MDCP dan menegaskan tidak ada kebijakan yang memberi izin seperti itu. China merespons menegaskan bahwa kerjasama militer yang melibatkan negara ketiga tidak boleh mengganggu stabilitas kawasan dan melanggar prinsip ASEAN. Meski tidak menyebut nama, pernyataan itu dianggap mengarah ke Amerika. Situasi ini menyorot posisi Indonesia yang berada di tengah persaingan kepentingan Amerika dan China dengan isu transparansi isi perjanjian MDCP dan sensitivitas kedaulatan udara sebagai sorotan utama. Karena dalam isu overflight militer tidak ada posisi yang benar-benar netral. Mengizinkan artinya memilih, menolak artinya juga memilih. Pakistan telah memesan 40 jet tempur China J-35. Bukan F-35 punya Amerika. Jet tempur China itu harganya dikatakan setara dengan F-35, tetapi pihak Pakistan menyebut bahwa jika suatu hari terjadi konflik dengan Syriwil, semua F-35 mereka bisa aja nggak berfungsi. Rusia disebut telah merilis daftar target berisi 23 lokasi di Eropa, Turki, dan Syriwil. Dmitry Medvedev menjelaskan bahwa jika negara-negara membantu Ukraina dalam pengembangan drone, maka pabrik mereka bisa menjadi target militer Rusia dan berlaku segera. Tidak ada lagi wilayah netral. Negara yang memasok senjata akan dianggap sebagai pihak dalam konflik. Perang bisa meluas bukan melalui deklarasi resmi, tapi melalui daftar target dan respons diam dari Barat sebagai sinyal pembiaran. Rudal jelajah Iskander K punya Rusia dari Kaliningrad meningkatkan ancaman ke sayap timur NATO. Senjata ini memungkinkan Rusia menyerang jauh ke wilayah NATO secara cepat dan tersembunyi tanpa pesawat, sehingga memperumit pertahanan negara-negara Baltik. Sebagai respons, NATO memperkuat sistem pertahanan udara seperti rudal Patriot dan menyebar pangkalan militer dan meningkatkan mobilitas pasukan. Ini dianggap ancaman serius di kawasan, terutama jika terjadi konflik di wilayah Baltik. JD Vance akan menghadiri pembicaraan Iran yang akan datang di Pakistan bersama Steve Witkoff dan Jared Kushner, kata Gedung Putih. Meskipun sebelumnya Trump membantah keterlibatan Vance karena alasan keamanan. Uni Emirat Arab telah memberitahu Amerika jika pasokan dolar Amerika menipis, mereka mungkin terpaksa menggunakan yuan China atau mata uang lain untuk penjualan minyak dan transaksi. Dan langkah ini dipandang Amerika sebagai potensi tantangan terhadap
terhadap sistem petrodolar Amerika. Rincian draft proposal terbaru Amerika Iran perjanjian damai ya gengs ya. 1. Iran setuju menghentikan pengayaan uranium selama 15 tahun, kecuali untuk reaktor dan riset medis. 2. Stok uranium 60% dan 20% akan dikonversi jadi bahan bakar reaktor akan diturunkan kadarnya, tetapi tidak pindah kemana-mana atau tetap berada di Iran. Ketiga, pengawasan penuh oleh IAEA di fasilitas nuklir Iran. 4. Pembukaan Selat Hormuz dengan kemungkinan sistem biaya atau tol. 5. Amerika memberi pelonggaran sanksi secara bertahap terhadap Iran. 6. Aset Iran yang dibekukan di luar negeri lebih dari 20 miliar dolar akan dicairkan segera. 7. Amerika akan membuat fakta non-agresi dengan Iran yang disahkan lewat PBB dan Kongres Amerika. Dan terakhir, Amerika akan menarik seluruh pasukan militernya dari Teluk Persia. Iran meluncurkan drone ke arah kapal perang Amerika setelah serangan terhadap kapal komersial Iran di Laut Oman, Toska tadi ya, menurut laporan media. Pemimpin Uni Emirat Arab bilang, saatnya telah tiba untuk mempertimbangkan kembali keberadaan pangkalan Amerika. Mereka tidak lagi berfungsi sebagai aset strategis atau pelindung kita, tapi justru menjadi beban bagi negara-negara yang menampungnya, termasuk kita sendiri. Mereka ya pada dasarnya udah mulai ngomong, udah pergi aja lu Trump. Houthi Yaman mengumumkan bahwa mereka akan segera menutup Selat Bab el-Mandeb jika Trump terus menghalangi upaya perdamaian. Konflik yang terjadi di Iran dan Amerika baru-baru ini justru memberi keuntungan besar yang gak terduga buat maskapai penerbangan Asia. Cathay Pacific, Singapore Airlines, Korean Air, dan Qantas dilaporkan mengalami penerbangan ke Eropa yang penuh terus karena penumpang mulai meninggalkan rute transit di Teluk dan berlari ke melalui hub Asia. Singapore Airlines mencapai tingkat keterisian kursi 93,5% untuk rute Eropa pada Maret dan naik dari 79,7% dari sebelumnya. Menghindari wilayah Timur Tengah jadi lebih mahal. Rute Sydney-London via Teluk sebesar $1.861 Amerika, sementara lewat Amerika atau Asia Tenggara bisa mencapai $3.100 sampai $3.900. Jadi naik harga jual harga terbangnya. Donald Bebek mengancam Kanada dengan tarif impor 100% jika Kanada tidak mengakhiri perjanjian dagangnya dengan China. Mulai suka ngancem ya. China dikabarkan memblokir kapal perang Amerika yang diduga berada di Selat Taiwan selama lebih dari 20 jam. Pemerintah China menyebut bahwa Angkatan Laut China mengerahkan frigate tipe 054A Honghe nomor lambung 523 dalam sebuah konfrontasi panjang dengan kapal perang asing. Frigate tersebut dikerahkan untuk mengusir kapal asing yang dianggap memasuki wilayah China yang berujung pada kebuntuan selama 20 jam ketegangan berlangsung. Beberapa laporan menyebut kapal asing itu adalah kapal perusak atau destroyer Angkatan Laut Amerika kelas Arleigh Burke, meskipun hal ini belum dikonfirmasi Amerika secara resmi. Markas Besar Garda Revolusi Iran bilang, serangan terhadap kapal dagang Iran di Laut Arab merupakan pelanggaran gencatan senjata dan termasuk tindakan pembajakan laut. Pasukan Amerika menembaki kapal dagang Iran di Laut Arab hingga melumpuhkan sistem navigasinya. Pasukan Amerika juga melakukan operasi membajak kapal atau boarding dengan mengerahkan beberapa tentara di kapal tersebut. Kami memperingatkan bahwa Angkatan Bersenjata Iran akan segera merespons serangan Amerika terhadap kapal tersebut. Iran menyatakan akan menyerang target minyak terbesar di kawasan seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, Bahrain, dan Oman, serta menutup Selat Bab el-Mandeb tuh yang di situ ya guys, dekat Yaman. Hal ini bisa mengganggu sekitar 42% pasukan minyak dan gas dunia. Waduh, makin krisis nih. Terlacak di Flight Radar 24, Angkatan Udara Amerika memindahkan kembali pesawat angkut berat C-5M Galaxy dari Pangkalan Udara Nevatim Siriwil ke Pangkalan Udara Al-Dhafra di Uni Emirat Arab. Selain itu, Amerika juga mengirim tambahan 12 pesawat A-18G Growler. Pesawat Growler ini adalah pesawat untuk operasi perang elektronik dalam tahap kedua operasi gencaran menghajar Iran. Catatan singkat ya guys, EA-18G Growler ini adalah pesawat perang elektronik milik Amerika yang digunakan untuk mengganggu radar lawan dan sistem pertahanan udara lawan. Rusia memperingatkan Korps Garda Revolusi Iran tentang kemungkinan invasi pasukan darat Amerika Serikat ke Teheran. Rusia dikabarkan berjanji akan mengirim lebih dari 290.000 tentara Rusia untuk melindungi Iran dari invasi
invasi Mamarika. Mamarika menggerahkan sistem pertahanan udara THAAD dan Patriot baru di Yordania untuk melindungi Cyril. China merilis citra satelit beresolusi tinggi yang menunjukkan lokasi penampatannya dan juga telah memberikan informasi ini ke Iran. Iran melalui media RGC mengirim pesan bahwa jika konflik kembali meningkat, mereka bisa menargetkan jalur minyak strategis seperti Bab el Mandeb, ya yang di sini itu, dan Yanbu, Saudi, Fujairah, Uni Emirat Arab, dan rute Laut Merah. Jika itu terjadi, sekitar sepertiga pasokan minyak dunia bisa terganggu dan harga energi akan melonjak drastis, serta ekonomi global bisa terdampak. Intinya Iran menegaskan bahwa eskalasi konflik dengan mereka bisa berdampak langsung ke stabilitas energi dunia serta harga minyak dunia. Yang mau baca bisa di-pause saja ya. AS melalui Departemen Keuangan disebut telah mengeluarkan izin umum untuk minyak mentah Rusia tanggal 16 Mei 2026 yang berarti sementara menangguhkan semua sanksi terkait penjualan minyak Rusia. Berarti penjualan minyak Rusia nggak akan disanksi atau diembargo lagi sama Amerika. Bank of Japan ya, Bank Jepang dilaporkan melikuidasi aset 2,86 miliar dolar obligasi pemerintah Mamarika. Ini penjualan terbesar dalam 30 tahun terakhir, gengs. Yang sebelumnya penjualan besar seperti ini tuh dikaitkan dengan penurunan pasar saham sekitar 15%. Ada spekulasi Jepang mengetahui adanya sesuatu yang akan terjadi secara masif dan Jepang melikuidasi aset Amerika tersebut. Kuwait Petroleum Corporation KPC menyatakan force majeure atau status bencana untuk semua pengiriman minyaknya mentah dan produk olahan setelah blokade Selat Hormuz ditutup lagi, membuat ekspor tidak bisa dilakukan. CEO KPC menyebut situasi ini sangat parah dan memperingatkan akan ada efek domino ke ekonomi global. Iran dikabarkan sedang mempertimbangkan undang-undang yang akan melarang kapal-kapal yang terkait Cyril melewati Selat Hormuz dan sepenuhnya. Selain itu, semua kapal yang melintas akan dikenakan biaya dalam mata uang rial dengan 30% langsung dialokasikan ke Garda Revolusi. Negara yang dianggap musuh harus mendapat persetujuan Dewan Keamanan PBB sebelum bisa transit, dan negara yang dianggap menyebabkan kerugian terhadap Iran akan diblokir total sampai membayar kompensasi. Iran tidak akan menghentikan program nuklirnya. Meskipun ada klaim dari Donald Bebek, Iran tidak setuju untuk menghentikan program pengayaan uraniumnya dan tidak akan pernah melakukannya, menurut CNN dan mengutip sumber di Teheran. Konteksnya gini, gengs. Mamarika menawarkan penghentian pengayaan uranium selama 20 tahun. Tapi Iran mengajukan proposal penghentian hanya 5 tahun dan ditolak dong sama Mamarika. Iran minta pelonggaran sanksi besar pembukaan aset yang lebih dari 20 miliar dolar yang dibekukan. Kedua pihak juga berselisih soal ekspor uranium Iran. Trump mengklaim Iran setuju memberikan uraniumnya kepada Amerika, tapi Iran menyebut itu bohong. Sejak gencatan senjata kedua dimulai, militer Amerika dilaporkan telah mengirim sedikitnya 75 pengiriman dengan total 15 juta ton ke Asia Barat. Ya, seperti biasa, gengs, Amerika kembali manfaatin gencatan senjata untuk memperkuat militernya. Jadi gencatan senjata itu cuman kedok doang buat Mamarika. Cyril berencana membangun 20 pangkalan militer permanen di Lebanon Selatan. Channel 12 Cyril melaporkan bahwa militer Cyril berniat mendirikan 20 lokasi militer di wilayah Lebanon Selatan dengan operasi yang disebut akan tetap berlanjut meskipun ada gencatan senjata. Lah ini mah bukan gencatan senjata, ini mah penjajahan, men. Angkatan bersenjata Iran akan mengambil tindakan yang diperlukan terhadap tentara Mamarika yang dianggap teroris. Juru bicara Markas Pusat Garda Revolusi Iran menyatakan setelah serangan terbuka oleh pasukan Mamarika terhadap kapal dagang Iran di perairan Laut Oman, Angkatan bersenjata Iran sebenarnya siap memberikan respon tegas terhadap pasukan Mamarika yang menyerang. Tapi karena terdapat anggota keluarga dan awak kapal di atas kapal tersebut, Iran menahan diri untuk melindungi keselamatan nyawa warga Iran yang berada di dalam bahaya. Mengingat situasi saat ini, setelah keselamatan keluarga dan awak kapal menjadi sasaran serangan Mamarika dia pastikan aman, Angkatan bersenjata Iran akan mengambil tindakan yang diperlukan terhadap militer AS yang disebut sebagai teroris atau